Sebenarnya ini kita ada Bapak Adel Chandra Eskom MM, Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Permohonan dan Klasifikasi Merek serta Publikasi dan Dokumentasi Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk Bapak Adel, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin sebelumnya Bapak Direktur Merek berhalangan hadir. Beliau ada kegiatan kami juga di Sangrila sehingga beliau memerintahkan saya dalam hal ini untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu di dalam kegiatan yang cukup baik ini untuk memberikan atau menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah diberikan gambaran juga ke kita semua yaitu terkait dengan nama domain atau Pandi itu sendiri. Izinkan kami memberikan cara pandang juga kami terkait dengan mungkin bisa jadi tujuannya sama, tetapi bagaimana cara kita mengeksekusi atau cara kita memprosesnya itu yang akan menjadi ada sedikit perbedaan. Baik, izinkan kami memberikan filosofi dasar dulu terkait dengan merek. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa kaitkan nanti dengan tadi yang sudah disampaikan terkait Pandi. Next, boleh? Oke, sedikit ini Bapak Ibu. Konsep dari merek mungkin bisa kita gambarkan semacam ini. Kalau saya itu adalah produsen sebuah minuman jus atau kalau di Pandi, anggaplah Bapak Ibu sebagai jasa pemberi layanan internet kasarnya begitu. Dan mungkin kalau anggap kalau kami katakan ini saya adalah produsen minuman jus, Bapak Ibu juga sama, produsen minuman jus. Kita sama-sama memproduksi dengan seperti itu. Dan kita sama-sama menjual produksi kita, produk kita itu ke market yang sama, ke masyarakat, ke pasar yang sama. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi konsumen akan mengalami kebingungan. Kebingungan apa? Mana minuman jus yang dibuat oleh saya dan mana minuman jus yang dibuat oleh Bapak Ibu. Konteksnya begitu. Mungkin pertama kali yang dia ambil atau yang dia beli adalah minuman jus yang diproduksi oleh Bapak Ibu. Mungkin lebih segar, lebih nikmat. Dan ketika dia ingin mengulang, masyarakat ini, konsumen jadi bingung. Kemarin yang saya beli minuman jus yang mana ya? Tahu-taunya terbeli adalah minuman jus yang dibuat oleh saya. Dan akhirnya rasanya berbeda. Tidak sesegar yang diproduksi Bapak Ibu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Konteksnya karena konsumen tidak bisa membedakan mana produk yang diproduksi oleh Bapak Ibu dan mana yang diproduksi oleh saya. Kenapa? Karena bentuknya begitu. Karena hal itulah maka sebetulnya dibutuhkanlah tanda. Tanda yang melekat di produk kita, tanda yang membedakan, oh ini minuman jus Bapak Ibu, ini loh tandanya. Oh ini minuman jus buatan saya, ini loh tandanya. Nah ketika konsumen ingin mengulang membeli, konsumen jatuh, oh iya saya beli kemarin yang tandanya ini. Oh yang itu tandanya berbeda dengan yang saya beli kemarin. Nah tanda itulah yang dibilang atau yang dikatakan dengan nama merek. Jadi konteks dari merek itu adalah untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Sama kalau Bapak Ibu. Bapak Ibu punya jasa penyedia internet. Pasti namanya nggak kepengen sama dengan nama, atau mungkin ada kompetitor, pasti kita akan marah kalau nama kompetitor kita jasanya sama dengan nama kita. Kenapa? Karena nanti konsumen akan bingung. First Media atau Media First? Klik BCA atau BCA Klik? Kan begitu. Konteks di merek nggak akan ketemu begitu. Kenapa? Karena First Media atau Media First atau Klik BCA atau BCA Klik dianggap tidak memiliki atau dianggap membingungkan masyarakat. Konteks esensi filosofi dasar merek semacam itu. Jadi adalah untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Nah, itulah yang kami katakan dengan apa? Dengan tanda. Tanda itulah yang disebut sebagai merek. Nah, next boleh. Nah, tetapi tanda tadi itu bisa dikatakan dengan merek atau bisa dikatakan merek
itu ada apabila memenuhi 3 syarat. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Satu adalah tanda direpresentasikan secara grafis. Berarti ada bentuknya. Entah itu gambar, entah itu tulisan, entah itu istilahnya warna, semacam itu. Kemudian tanda tadi apakah hanya dapat begitu? Tidak. Merek juga di Indonesia itu dikembangkan dengan kami katakan merek non tradisional. Merek suara itu bisa juga suara, intonasi, nada itu bisa juga dijadikan sebuah merek. Anggaplah kalau kami katakan begini, teng 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 teng, orang akan mengatakan langsung. Kalau masih ingat ya, Aqua. Makanya Aqua sangat sayang sekali. Intonasi itu udah melekat tapi dia udah mulai hilangkan itu. Jarang sekali. Padahal itu orang baru dengar aja itu itu Aqua konteksnya. Apa itu hal yang baru? Enggak. Bapak Ibu kalau beli nasi goreng malam, apa ia mau nunggu dari sore sampai tengah malam nungguin nasi goreng kita lewat? Enggak. Kita tetap akan duduk di ruang tamu kita, tapi telinga kita mendengar. Tek, 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 tek. Oh, itu nasi goreng yang kita pengen beli. Suara lu Bapak Ibu. Konteksnya begitu. Ada lagi kalau di luar negeri adalah parfum atau bau. Di Indonesia masih belum. Kadang-kadang kalau ada orang lewat menggunakan parfum, kita akan bisa mengatakan, parfumnya merek ini deh pasti. Karena di luar negeri sudah diinikan. Nah, tapi di Indonesia masih belum semacam itu. Nah, itu yang tadi suara tadi direpresentasikan secara grafis dalam bentuk not baloknya. Makanya yang parfum atau yang bau itu yang agak sedikit susah direpresentasikan secara apa? Karena kita mengatakan grafis gitu. Kedua, ini dia memiliki daya pembeda. Konteks dari daya pembeda ini berbeda mungkin dengan Pandi yang unik. Pandi tadi klik BCA, BCA klik juga mungkin bisa. Klik BCA 123 mungkin bisa. Karena unik. Betul, unik dari sisi ini. Tetapi konteks di kami itu memiliki daya peda kembali ke filosofi awal. Jangan sampai membingungkan konsumen. Jadi BCA klik atau klik BCA semacam itu kami anggap membingungkan konsumen. Atau begini, Aqua A pakai Q, maka kami tidak akan membolehkan Aqua pakai K. Kok bisa begitu? Oke, kalau benar ada Aqua pakai Q dijual di pasaran, terdaftar mereknya, ada Aqua pakai K, terdaftar juga mereknya dijual pasaran, kita ingin beli minuman. Bu, beli minuman Aqua. Yang warung akan mengatakan Aqua pakai Q atau Aqua pakai K. Kan begitu konteksnya. Makanya kami mengatakan walaupun pakai Q, walaupun pakai K, istilahnya merek berikutnya harus memiliki daya pembeda. Intinya konteksnya tidak menyesatkan masyarakat, tidak membingungkan masyarakat sehingga memiliki daya pembeda. Oke? Nah, memiliki daya pembedanya inilah yang diolah, yang dinilai oleh pemeriksa merek kalau di kami. Semacam itu konteksnya. Nah, kemudian berikutnya dipergunakan di dalam perdagangan. Tadi kita punya tanda. Tandanya berupa gambarkah, namakah, warnakah, namanya itu. Tetapi konteksnya dipergunakan di dalam perdagangan. Bapak Ibu mungkin suka menggambar, suka membuat sebuah kreasi dalam bentuk tulisan atau gambar. Maka apa yang terjadi? Itu Bapak Ibu mendapatkan langsung namanya hak cipta otomatis dari negara. Tanpa dicatatkan nggak perlu, karena negara udah langsung. Kalau Bapak Ibu membuat sebuah hal yang bersifat seni, kreasi dari olah pikir kita, langsung otomatis hak cipta. Kalau ingin minta pencatatannya baru bisa. Tapi kalau tidak dimintakan pencatatan pun tidak apa-apa. Selama Bapak Ibu bisa membuktikan kalau itu karya Bapak Ibu sendiri dan dibuktikan memang benar itu karya. Tetapi hak cipta tadi, tanda tadi, ketika digunakan di dalam perdagangan, maka berubah menjadi merek. Nah, berbeda nanti dengan Pandi. Pandi atau tadi nama domain tidak peduli itu. Dia mau pakai apakah istilahnya diperdagangkan kah atau memang untuk
istilahnya domain pribadi kah? Karena isinya situs-situs misalnya terkait pribadi kah? Tidak diatur kalau di nama domain. Tetapi merek diatur. Harus digunakan di dalam perdagangan. Nah, yang terjadi dispute nanti, anggaplah tadi kalau kita Sony itu untuk dagang. Iya benar. Tetapi ada nama orang Sony juga, tapi untuk blog pribadi dia. Apa yang nama Sony domain tadi kita katakan merek kalau untuk pribadi dia, misalnya begitu kan? Enggak, kalau dalam konteksnya. Tetapi kenapa? Karena merek itu harus dipergunakan di dalam perdagangan. Tetapi sah kalau misalnya ada orang menggugat sesuatu, itu nanti dikembalikan kepada pengadilan untuk memutuskannya seharusnya sebagai apa. Oke, mengganggukah bisnis seseorang walaupun itu blog pribadi kita? Mengganggukah ini orang bisnis orang? Sama misalnya kayak tadi kalau kami katakan mungkin kalau di merek mungkin nama domainnya berbeda. Misalnya nama domainnya Adele. Tapi konten di dalamnya itu jualan produk. Produknya namanya produk elektronik Sony. Maka tetap kami akan menganggap itu melanggar merek. Bukan melanggar domain, karena domainnya Adele. Tetapi jualannya dia produk Sony. Jadi konteksnya itu adalah kalau di kami produknya. Oke? Nah, intinya dipergunakan di dalam perdagangan. Next, boleh? Dilanjutkan dulu. Nanti kita next. Nah ini. Ini dia prinsip perlindungan merek. Sama dengan nama domain. First to file. Kalau di domain first come first serve ya. Semacam itu. Kalau kami first to file. Siapa yang mengajukan pertama. Tetapi siapa yang mengajukan pertama terikat dengan pasal 20 dan 21. Oh iya, saya mengajukan merek misalkan kalau di Amerika misalnya ada anggaplah merek anggap Prada. Misalnya semacam itu. Belum didaftarkan misalkan di Indonesia. Oh, berarti saya daftarkan boleh dong, Pak. Saya pasal 2 first to file. Iya, tetapi ada pasal berikutnya atau ada ketentuan berikutnya pasal 20 dengan pasal 21. Salah satunya apa? Itikat tidak baik, mendompleng merek orang lain. Walaupun Bapak Ibu first to file secara hukum merek, tetapi di pasal 20 atau pasal 21 ada memiliki itikat tidak baik. Kenapa? Mendaftarkan merek orang lain yang nun jauh di sana di Indonesia. Maka kan semacam itu konteksnya. Maka tetap dianggap walaupun mungkin Pradanya belum didaftar di Indonesia. Loh, kok Pak banyak yang dulu-dulu? Kan gitu. Iya, itu dulu-dulu. Ketika teknologi informasi tidak berkembang begitu pesat. Sekarang, walaupun belum didaftarkan di Indonesia, kami akan ngecek juga ke negara lain. Semua informasi merek itu terbuka. Kita bisa ngecek merek itu di seluruh negara di dunia. Kenapa? Karena tadi ada namanya WIPO. Dengan WIPO Global Brand-nya. Kan semacam itu. Nah, konteksnya kita katakan first to file semacam itu. Karena itu ada pertanyaan Bapak Ibu ketika kami ngasih sosialisasi di Mangga 2. Pak, itu belum daftarkan, berarti boleh dong. Jadi kami juga lupa. Ada pasal 20 dan pasal 21 yang nggak kami terangkan di awal. Konteksnya begitu. Kemudian adalah exclusive right, hak eksklusif. Tadi kembali ke kalau di nama domain, anggaplah tadi nama domainnya adel.id misalnya. Boleh nggak orang bikin namanya adel1adel.ch.id? Pasti dikasih. Kan begitu. Di merek nggak akan ketemu. Kenapa? Karena dianggap tidak memiliki daya pembeda. Pasti akan ditolak. Nah, disitulah makanya ketika mendapatkan merek, dia begitu berharga. Kenapa? Karena hak eksklusif. Tidak boleh ada merek yang menyerupai merek dia atau dia bisa mengatakan mengganggu mereknya. Kenapa? Karena ada exclusive right tersebut. Kemudian, principle of territory, yaitu apa? Hanya ada di Indonesia. Dilindungi di Indonesia, semacam itu. Loh, kalau begitu bagaimana kalau kami minta perlindungan ke negara lain? Maka Bapak Ibu mengajukan ke negara masing-masing. Kalau kami di bidang kita bilang perdagangan, maka untuk tujuan ekspor semacam itu adalah. Nah, berikutnya adalah principle of speciality, kekhususan.
Kalau daftar kita bilang kayak nanti nama domain, mungkin nggak akan ditanya domainnya untuk apa. Tapi kami merek tidak. Kami akan tanya mereknya itu untuk jenis barang apa. Mereknya itu untuk jenis jasa apa. Kami kaitkan misalnya ke Bapak Ibu. Di kami itu ada, kalau specialty itu kelas barang, itu kalau nggak salah kelas 242, yaitu jasa di bidang teknologi informasi. Banyak macam tuh. Pembuatan software, internet, dan lain. Kemudian ada kelas 9 yaitu nama softwarenya. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan ini mendaftarkan suatu merek, jasanya, kalau jasa penyedia internet berarti kan jasanya ya, kan kasar itu jasa yang menyediakan internet, berarti 42. Tetapi jasa yang menyediakan internet itu menghasilkan misalkan, atau tadi software developer, menghasilkan sebuah software. Nah, softwarenya itu dijual ke masyarakat banyak, maka masuk ke kelas 9. Produknya ya. Bapak Ibu misalnya adalah software developer. Oke, cuman hanya menerima pesanan untuk membuat software. Berarti cukup di kelas 42 saja. Sebagai istilahnya jasa pembuat pengembangan pendanaan lunak. Tetapi ketika jasa pembuat pendanaan lunak membuat program, dan program itu untuk dijual untuk orang bebas di pasaran menggunakannya, yang membeli, maka perlu didaftarkan di kelas 9. Kenapa? Karena di kelas 9 itu produk softwarenya. Contoh, Microsoft itu kelas 42, tetapi Microsoft mengeluarkan produk namanya Office, maka Office-nya di kelas 9. Nah, hal ini tidak ini kan dipandi ya tadi memang tidak memasuki spesialis. Ya sudah, yang penting penamanya aja unik. Untuk apa diserahkan ke masing-masing istilahnya pengelola, istilahnya domain tersebut, kan itu konteksnya. Nah, lanjut boleh? Nah, ini adalah hak eksklusif tadi. Kenapa kami mengadakan merek memiliki hak eksklusif yang begitu luar biasanya, sama kayak Bapak Ibu punya hak sertifikat tanah. Ketika kita punya tanah, maka apa yang terjadi? Kita boleh menggunakan tanah kita sesama. Kita punya merek kita gunakan sendiri. Kemudian memberikan izin. Kalau kita punya tanah, kita boleh memberikan izin ke orang lain untuk menggunakan tanah kita. Maka kita mengatakan sewa. Merek juga sama. Boleh memberikan izin ke pihak lain untuk menggunakan merek kita. Itulah kita bilang namanya lisensi. Kemudian mengalihkan. Kita punya tanah, kita ingin jual ke orang lain, mengalihkan ke pihak lain. Merek juga sama. Oh, kita punya merek, saya ingin jual ke orang lain. Kenapa? Karena merek saya dihargain tinggi. Maka kita boleh jual. Nah, kalau itu juga sama di Pandi. Makanya ada domain for sale semacam itu. Itu konteksnya sama, pengalihan hak. Kemudian berikutnya adalah melarang. Nah, melarang inilah yang begitu kuat juga di kami. Ketika Bapak Ibu sudah punya merek, kita lihat ada merek orang lain yang kita anggap mengganggu. Maka kita boleh mensomasi, kita boleh menggugat orang tersebut. Kenapa? Karena mengganggu bisnis kita. Anggap misalkan nih, mereknya Adel misalnya semacam itu. Kemudian ada orang lain punya merek juga, terdaftar juga, yaitu Adel Chandra misalnya, dipanjangkan. Tatonya sama pemeriksa merek, sama-sama dapat sertifikat. Kenapa? Karena pemeriksa merek menganggap ini bisa dibedakan. Tetapi yang pertama tadi, oh ini mengganggu saya. Boleh, dia berhak menggugat untuk membatalkan atau membatalkan merek yang tadi, Adel Chandra tadi. Nanti tinggal bagaimana di pengadilan memutuskan. Konteks gambarannya adalah semacam ini. Bapak Ibu pasti kita pernah ke Starbucks. Logonya Putri Duyung, warna hijau. Itu Max Cafe pertama kali bikin kafenya warnanya apa? Bulat dan warna hijau. Padahal tulisannya Max Cafe. Digugat. Selesai itu Max Cafe, makanya berubah sekarang jadi warnanya hitam. Padahal mungkin kita orang awam, kok jauh banget. Kan nggak ada, itu Max Cafe ini Starbucks. Saking bagaimana mereka memproteksi, menjaga jangan sampai merek dia itu disamai, dimiripi atau apapun, atau memiliki daya pembeda dengan orang lain. Itu konteksnya begitu, menjaga kasarnya melarang pihak lain menggunakan merek. Lanjut boleh.
Nah, ini balik ke sebelumnya tadi. Stop di sini. Nah, kalau kita ambil, kita kaitkan, kami ini sangat berterima kasih dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu luar biasa di Indonesia. Kenapa? Karena salah satu efek dari perkembangan teknologi Indonesia itu adalah banyak permohonan merek yang diajukan. Kenapa? Karena teknologi informasi membuka berbagai peluang. Nah, statistik e-commerce dari BPS mengatakan 2022-2023 produk yang banyak dilakukan atau digunakan atau dijual di media e-commerce itu makanan dan minuman meningkat atau 43%. Fashion 15%, rumah tangga 8,5%, ini jasa transportasinya berarti kayak dia mengiklankan atau mengedukasi, atau kosmetik 5,37%. Begitu cukup tinggi, memberikan pengaruh yang luar biasa ke kami juga, pendaftaran merek kami juga meningkat gara-gara teknologi informasi. Nah, kemudian dari sini sebetulnya kalau kita bisa lihat banyak produk atau yang orang menjual istilah di e-commerce itu saat ini 95%, 95,1 banyak mereka marketingnya atau menjual produknya melalui instant messenger. Entah itu WA, SMS, dan lain-lainnya. Mungkin SMS Blaster atau WA Blast itu lebih mudah kan? Dari 1.000 mungkin 1, 2, 3, 4 tertarik kan konteksnya begitu itu Daina. Nah, kemudian sosial media itu hampir separuhnya 41,30%. TikTok kah, Instagramnya kah. Nah, kemudian yang website itu sendiri cukup masih rendah 2. Ini mungkin kita bisa bilang karena kesulitan pengelola website untuk menjual produknya. Kenapa? Karena dia harus punya server sendiri, mengelola domain sendiri, membangun aplikasinya sendiri. Akhirnya orang cenderung mengatakan masuk ke sosial media atau misalnya masuk ke bawahnya, marketplace. Tinggal lempar produknya aja, kasih fotonya aja, dia tinggal jual. Kan kasar gitu, nggak perlu itu. Nah itu makanya kenapa menurut statistik BPS, penjualan melalui e-commerce yang melalui website itu masih cukup rendah. Atau mungkin ada konteks berikutnya adalah ketidakpercayaan konsumen ketika mereka bertransaksi secara online di website-website yang dianggap masih bersifat pribadi lah. Maksudnya pribadi ini berbeda dengan kayak marketplace. Kita akan menganggap kalau marketplace udah teruji atau udah ini misalnya. Bapak Ibu pasti lebih percaya membeli barang di marketplace, di Tokopedia dan lain-lainnya dengan memberikan kartu kreditnya, nomornya, daripada ada satu website yang menjual produk langsung di produk itu mengatakan masukkan kartu kredit Anda, kita akan ragu jadinya. Kan konteksnya begitu. Ini nih statistik Ini BPS. dari Pak Alif, Pak. Lanjut. Dari Pak Alif Lanjut. ngobrol kami Stop ya, Bis. Nah, inilah kami coba ini kan. Kami dengan tadi Pak Andi juga sangat berterima kasih juga istilahnya sebagai pengelola nama domain, istilahnya memberikan satu kesempatan bahwa teknologi informasi menciptakan peluang bisnis. Ketika peluang bisnis, pertumbuhan bisnis itu pasti ada kaitannya sama merek. Bagaimana Bapak Ibu mau jual produk kalau nggak ada mereknya, kan konteksnya begitu. Nah, kemudian era digital membuka peluang bagi pemilik merek untuk membangun produknya dan dapat terhubung dengan konsumen. Itu tadi makin mudah dengan istilahnya marketplace-nya, dengan sosial medianya, istilahnya dengan WA blasternya, semacam itu, WhatsApp blast, semacam itu. Kemudian ya era digital juga membangun saluran misalnya e-form untuk membuka mereknya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat ketika ada satu kafe, kalau benar-benar mau didatengin, mau dikunjungin, tinggal lempar aja ke sosial media, orang langsung datang. Berapa banyak? Padahal mungkin ketika kita mencoba menikmati itu, oh iya ini sama ya sama yang di sana. Oh iya ini ininya suasana yang kita beli misalnya semacam itu. Tetapi dengan bagaimana pengaruh sosial medianya, dengan pengaruh ininya bisa mengencourage konsumen untuk datang. Nah pasti ketika datang, ketika kita mau ini kan pasti kita mengatakan mereknya apa.
Nah, kemudian media sosial, e-commerce memberikan jangkauan produk atau layanan lebih luas. Oh ya, karena dengan teknologi informasi sama kayak kami. Dulu kalau kami tidak buka permohonan merek secara online, pemohon langsung datang ke loket. Apalagi kantor kami dulu nun jauh di Tangerang. Kan semacam itu. Waduh, Tangerang aja kalau bahasa kami itu udah planet sendiri. Kalau Bekasi planet sendiri, saya nggak tahu itu. Kalau Tangerang dulu apa namanya. Ya, nah, makanya kami pindah semacam itu. Nah, kami juga sudah memastikan bahwa oh ya, kami ajukan secara online. Terbantu juga kami, sangat terbantu dengan ini. Kemudian mudah mendaftarkan mereknya dan pengawasan mereknya juga ini. Dengan media online, pasti mereka juga yang pemilik merek yang ini akan apa kita memarketkan memasuk produknya di online. Nah, biasa kalau pemilik merek itu akan mudah mengawasinya dengan online juga dengan teknologi informasi juga. Oh, tinggal dia, kok ada produk di internet merek ini, kan itu merek saya. Langsunglah ditelusuri. Bayangkan kalau nggak ada teknologi informasi, wah kita jualan di Jakarta, yang ono jualannya di Papua, nggak tahu tuh kita. Tapi dengan teknologi informasi, walaupun dia jualan di Papua, kita bisa lihat, oh ada produk ini, lah itu kan mereknya saya. Kita bisa melakukan somasi atau gugatan. Kemudian teknologi dapat mengumpulkan bukti tadi kalau ada pelanggaran bisa jadi internet itu jadi bagian bukti. Nah, di sini Bapak Ibu kita berkata tantangan pelindungan merek akan semakin kompleks karena era digital meningkatkan resiko peningkatan pelanggaran merek. Itulah yang terjadi di tadi yang di nama domain karena orang akhirnya mencoba-coba menyamai-nyamainya atau di marketplace semacam itu. Padahal itu produk kita tetapi dia jual. Gampangnya gini. Kita tahu tas Tumi. Tapi di marketplace ditulisnya T U spasi M spasi 1. Kan begitu istilahnya. Begitu. Dengan mudahnya teknologi informasi, dengan berkembangnya media semacam itu akan meningkatkan juga kita katakan pelanggaran merek. Nah, inilah yang memang menjadi tantangan kita bersama bagaimana mencegah pelanggaran merek khususnya di internet. Nah, itulah makanya kami Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu punya satu unit khusus yaitu yang namanya terkait dengan uh, bidang penutupan konten internet semacam itu. Jadi kalau ada misalnya produk-produk atau marketplace atau misalnya ada situs nama domain atau website yang melanggar merek, maka kami akan berkoordinasi dengan sekarang dulu Kominfo sekarang Digi gitu lah, sama lah kayak kami juga biasa kami bilang Kemenkumham sekarang Kemenhub kayaknya nggak enak banget gitu loh. Ya kan kayak gitu kan istilahnya kayak gitu. Oke, itu tantangan kita sebetulnya ke depan dengan berkembang teknologi maka mudah juga orang melakukan pelanggaran merek sama mungkin dengan Pandi juga. Begitu orang antusias mengajukan nama domain, begitu juga mungkin pelanggaran nama domainnya juga meningkat. Udah konteksnya udah begitu. Makanya kalau kata orang semakin kita berbuat semakin salah. Kalau nggak mau salah nggak usah berbuat kan konteksnya begitu. Next lanjut mungkin ini. Next boleh? Oke, nah kami juga membuka semacam bagaimana menyelesaikan dispute merek. Tetapi kami tetap mengacu kepada aturan undang-undang. Di sini kami sama mungkin kita upayakan adalah penyelesaian sengketa. Kita mediasi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan mediasi itu nggak tercapai. Maka apa yang terjadi bisa menggugat perdata atau menggugat pidana. Kapan itu gugatan pidata? Kapan itu gugatan pidana? Konteksnya mungkin kami bisa kasih gambaran sedikit begini. Kalau ada misalkan seseorang menggunakan merek kita, meniru merek kita, semacam itu berarti kan memalsukan, maka bisa masuk gugatan pidananya. Tetapi kalau ada seseorang menggunakan sebuah merek dan dianggap kita menganggap merek itu akan mengganggu merek kita karena tidak memiliki daya pembeda, tetapi orang tersebut punya sertifikat mereknya,
karena kami menganggap dua merek ini berbeda, maka akan masuknya konteksnya adalah perdata. Ini yang makanya sering kalau kita agak takut kalau ke pidana. Kalau pidana langsungnya masuknya bui, kan gitu kan? Walaupun nanti selesainya kapan kita nggak tahu, yang penting masuk dulu bui. Tetapi kalau misalnya ada dua pihak yang bersengketa, tetapi dua-duanya memiliki hak berupa sertifikat merek, maka yang digunakan jalurnya adalah perdata. Terserah mau yang dihapuskan yang mana, tergantung keputusan pengadilan. Nah, ini yang makanya kenapa ada pidana dan ada perdata. Makanya kita agak sedikit takut kalau kita digugat seseorang tapi kita tidak punya sertifikat mereknya karena mereka akan bisa mengambil jalur gugatannya pidana. Makanya banyak perusahaan besar sebelum dia produknya di launching, dia pastikan dulu punya sertifikat mereknya. Jadi kalaupun nanti digugat, gugatannya cuman perdata. Konteksnya begitu. Next mungkin itu. Ini kesempatan memang cukup singkat, tapi kami yakin Bapak Ibu dengan teknologi informasi sekarang, kami juga informasi dan lain-lain itu ada di website kami, sosial media kami dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu menggali informasi dari website kami, channel YouTube kami dan lain-lain. Mungkin demikian kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Adel Chandra atas penjelasannya terkait dengan merek dan pendaftarannya. Mungkin untuk coffee break itu bisa di luar untuk pemberitahuan. Kemudian kita akan buka terkait sesi tanya jawab. Kita ada sekitar 3 untuk peserta yang ingin bertanya mengenai sesi satu ini, yaitu nama domain dan relevansinya terhadap hak kekayaan intelektual antara perlindungan merek dan penyelesaian perselisihan. Untuk sesi tanya jawab akan saya buka. Silakan untuk ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dan para keynote speaker pada hari ini atas presentasinya. Perkenalkan nama saya Naura, saya dari Magister Hukum Kekhususan Hukum Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia. Eh, saya ada pertanyaan mungkin merujuk kepada Pak Adit terkait domain, di mana pertanyaan saya adalah bagaimana Pandi dapat memastikan bahwasannya prinsip first come first serve ditegakkan secara efektif dalam sengketa nama domain, khususnya apabila quote and quote kondisinya adalah pendaftar awal telah mendaftarkan nama domain dengan itikat baik dan di mana namun pemilik merek terkenal ini datang belakangan dan mengajukan klaim yang di mana hal tersebut dapat menimbulkan adanya reverse domain hijacking. Nah, sehingga yang ingin saya tanyakan adalah apa langkah konkret yang diambil dalam mencegah terjadinya reverse domain hijacking ini dalam memastikan sistem tidak secara sewenang-wenang disalahgunakan oleh pihak merek terkenal sebagai pihak yang lebih berkuasa dalam kondisi ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Naura atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Mas Adit. Iya, tadi bagaimana mencegah reverse domain name hijacking tadi dari Pandi itu upayanya apa gitu kan ya. Jadi kalau balik lagi secara intinya adalah prinsip itu kan adalah kalau di nama domain itu first come first serve pendaftar pertama tapi harus ada itikat baiknya gitu kan yang di UU ITE tadi dan kalau misalnya itu juga kalau merugikan orang juga bisa dimintakan pembatalan gitu dan merugikan orang itu ya tadi kaitannya sangat erat dengan itikat tidak baik tadi. Dan dari situ kan ada aturan turunannya yang memang secara diterapkan secara global gitu kira-kira oleh WIPO dan oleh ICANN UDRP maksudnya. Dan kemudian itu diimplementasinya oleh WIPO dan kemudian itu secara prinsip juga digunakan oleh kami di kebijakan PPND bahwa ya di samping bahwa nama domainnya itu mirip atau identik dengan si mereknya itu nama domainnya mirip atau identik dengan merek, sorry. Itu kan juga ada bahwa
ada pembuktiannya juga, ada terkait itikat tidak baik dan terkait juga dengan kepentingan yang sah tadi. Misalnya tadi saya sempat bahas juga kalau misalnya tadi Sony itu bisa nama orang, bisa nama dari merek elektronik gitu kan, atau misalnya juga bahwa ya si pendaftar nama domain itu misalnya sudah mendaftarkan itu sejak 2006 gitu misalnya, tapi yang si pemohonnya yang minta pengalihan nama domainnya itu istilahnya dia baru sertifikatnya terdaftar di 2010 gitu misalnya. Jadi kan terhadap nama itu merek itu dia baru dapat perlindungan setelah itu terbit gitu di tahun 2010, apa yang terhadap sebelumnya juga jadi retroaktif kan gitu kan seharusnya enggak gitu kan, apalagi kalau misalnya memang dia dengan itikat baik gitu terhadap nama domain itu, kalau kita buka di browser misalnya itu ada isinya gitu kan tentang pribadi dia atau misalnya tentang perusahaan dia begitu. Jadi ya bahwa di misalnya mirip atau identik dengan merek itu satu hal, tapi itu bukan cuma kriteria utama gitu kan, ada secara keseluruhan ya ada itikat baiknya dan kemudian ada juga tentang kepentingan yang sah itu kan, misalnya dia pendaftar pertama dan memang nama domainnya tersedia gitu kan, dan memang nama domain itu prinsipnya adalah ya supaya layanan IT yang prosesnya tuh diupayakan supaya cepat gitu kan, dan itu available dan itu sudah didaftar oleh dia sebagai pendaftar pertama gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kemiripan atau identik dengan merek itu tidak secara mutlak gitu bikin itu bisa dialihkan gitu. Jadi ya upaya mengenai prinsip keadilannya di situ sih. Jadi bahwa ya dilihat juga itikat baiknya apakah ada atau malah itikat tidak baik, dan kemudian ya faktor-faktor lainnya dilihat juga di samping bahwa apakah namanya itu mirip atau identik dengan merek gitu. Kira-kira begitu dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ya, Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Erinaldi, dosen dan konsultan HAKI juga. Terima kasih Pak Del, penjelasannya luar biasa dari Pak Mas Adit. Memang kalau kita lihat permasalahan merek dan domain ini memang sangat berdekatan gitu ya, berdekatan. Di mana saya lihat kalau boleh saya sedikit ulas bahwa merek itu ada dua komponen umumnya ya, ada logo, ada tulisan ya. Kemudian di domain ada tulisan, ada extension namanya. Kalau nggak salah extension namanya Pak Sadit ya. Ada .net, .com dan segala macam gitu ya. Nah, kalau di merek kita lihat persamaan pada tulisan tidak bisa. Persamaan pada logo juga tidak bisa. Ya kan? Pokoknya ditolak lah. Dan ada masa waktu untuk pemeriksaan oleh pemeriksa merek. Itu selesainya bisa 12 bulan. Lebih kurang seperti itu ya Pak Sadel ya, 12 bulan. Jadi ada waktu. Nah, di domain persis tulisan bisa. Misalnya, contoh misalnya gini, mcdonald.com. Saya bikin mcdonald.net, masuk. Ya, seandainya dia belum daftar gitu ya, bisa gitu ya. Dan itu sifatnya, sistemnya adalah kalau kita istilahnya di merek itu, bukan di merek ya, dia cipta ada namanya POP ya. POP apa persetujuan otomatis. Nah di domain kan berlaku juga POP itu, otomatis. Jadi misalnya saya abc.id nggak ada, saya beli jadi gitu ya. Tidak ada waktu untuk pemeriksa pengelola domain untuk mengecek ini persamaankah atau merusak apa menggunakan merek orang lain kah gitu, seperti itu gitu ya. Itu. Kemudian kedua lingkup ya. Lingkup domain itu berlaku global ya. Sementara lingkup di merek berlaku nasional sifatnya per negara gitu ya gitu. Nah, kemudian ini yang saya bilang maksudnya pertanyaannya adalah bisakah pengelola domain memakai prinsip seperti pemirsa merek ya. Jadi ada jeda waktu gitu. Jadi jangan POP gitu istilahnya. Jangan persetujuan otomatis gitu ya. Memang itu suatu hal yang mungkin agak susah, tapi ini hanya pendapat saya saja sehingga nanti tidak banyak terjadi permasalahan-permasalahan persisian di nama domain gitu ya. Nah ini kadang-kadang kalau di extension apa di domain tadi mcdonald.com saya bikin juga mcdonald123.com masuk. Ya, beda satu huruf aja masuk. Beda ya satu huruf atau satu angka aja masuk gitu ya. Ini kelemahan menurut saya ya, kelemahan gitu ya. Jadi disitulah masalahnya
terjadi banyak persisian. Terus berikutnya adalah kalau saya melihat nama domain itu kalau di kita mungkin masuknya ke pelang nama ya. Jadi misalnya gini, saya bikin pelang nama, kalau di merek pelang nama, saya taruh pelang nama saya di suatu lahan ya. Nah, pelang nama saya daftarin sebagai merek dagang ya. Kemudian begitu saya dapat mereknya, dapat sertifikat. Tapi kalau domain, saya misalnya mcdonald.net, saya masuk itu dapat domainnya dapat. Tapi hosting juga dapat gitu ya, hosting juga dapat gitu ya. Jadi kalau saya lihat di kelas ya, di kelas. Jadi kalau di pelang nama itu, jadi domain itu adalah pelang nama sebagai dunia maya lah katakan. Tapi kalau di kita pelang nama di dunia real di merek itu dia kelas 35 ya. Nah kalau di sini kan kelas, sebenarnya di persamaan kelas itu juga bisa dilihat sebenarnya. Orang yang menggunakan domain yang mirip ya menjadi pelang nama kelas 35 sebenarnya tidak boleh menggunakan merek yang sama atau yang mirip dengan merek orang lain terdaftar gitu. Nah ini pendapat saya bahwa kalau memungkinkan dalam persetujuan pemberian domain tidak POP, tidak otomatis. Jadi ada jeda paling enggak berapa hari untuk memeriksa apakah itu layak diberikan domain atau tidak. Tapi ini kan hanya ini kan hanya .id ya. Kan .id kan salah satu istilahnya apa? Registry ya kalau nggak salah ya. Saya agak bingung antara registry, registrar dan juga kan gitu ya. Tapi ada .com, segala macam. Bahwa kita punya
punya standing gitu atas satu nama gitu kan, nanti diperiksa sama dia. Nanti dia bekerja sama dengan banyak registry gitu kan. Jadi nanti itu bisa dengan menghubungi dia saja sudah nama domainnya itu dilindungi di berbagai ekstensi, di berbagai TLD gitu kan. Dan itu juga layanannya sudah mulai mencakup yang tadi itu Pak, yang kayak misalnya variasi-variasinya itu juga sudah bisa diamankan oleh si penyedia jasa brand protection di lingkup nama domain ini. Itu pengembangan yang baru-baru ini mulai terjadi gitu mengenai perlindungan merek di situ. Kira-kira begitu. Jadi kalau recapnya adalah ya memang secara sistemnya cepat gitu kan, dan memungkinkan hal yang terjadi itu tadi misalnya ekstensinya dibedakan atau misalnya karakternya dibedain sedikit, tapi ya ada penanganannya juga misalnya dengan daftar yang dibatasi atau tadi ya dengan dengan brand protection tadi, kira-kira begitu Pak Edi. Ya, apakah pertanyaan? Ya, ya Pak. Silakan. Jadi ya saya sedikit aja menambahkan beberapa informasi tambahan apa yang disampaikan oleh Adit. Ya memang dalam konteks domain itu kan sebetulnya yang pertama adalah dibatasi oleh masalah teknis Pak. Jadi teknis artinya semua domain itu kan sebetulnya kita domain yang sifatnya typo. Kombinasi typografinya kan bisa terjadi gitu ya. Nah ini perlu diamankan, jangan sampai brand McDonald tadi mungkin dirubah karakternya satu biji atau apa gitu. Nah itu diamankan. Ada layanan seperti itu Pak sekarang. Layanan seperti itu sehingga mencegah abuse atau penggunaan domain-domain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih banyak Pak John atas tambahannya terkait pertanyaan tersebut.